It's you, it's always you. Met a lot of people, but nobody feels like you. So please don't break my heart, don't tear me apart. I know how it starts, trust me, I've been broken before. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channel aku, Puji Nurhayati. Jadi hari ini aku mau belanja bulanan untuk bulan Juni 2023, dan memang ini sangat telat ya teman-teman belanja bulanannya, karena aku itu kemarin habis demam ya. Jadi ini juga sebenarnya belum benar-benar fit, tapi karena stok di rumah udah pada habis gitu, jadi aku ya terpaksa ya teman-teman harus belanja bulanan. Dan ini list belanjanya udah aku catat, ada yang food dan non food juga. Sebelumnya aku mau ucapin makasih banyak ya untuk teman-teman yang udah bersedia mengklik video sederhana dari aku ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menghibur juga. Dan untuk kalian yang baru mampir ataupun baru menemukan channel aku, semoga kalian berkenan ya untuk menekan tombol subscribe-nya. Dan ini aku alhamdulillah udah berada di Jogja Cikoneng ya teman-teman. Ini tuh siang sekitar jam 1 lebih, jadi tadi kondisi di jalan itu super panas ya teman-teman. Untuk belanjaan bulan ini tetap menggunakan prinsip hemat ya, seperti belanja di bulan-bulan sebelumnya. Walaupun kadang-kadang total belanjaannya nggak sama ya teman-teman, kadang ada yang lebih besar ataupun yang lebih kecil. Yang penting intinya nggak sampai over budget. Alhamdulillah aku setelah menerapkan tips belanja hemat itu nggak pernah lagi yang namanya over budget ya teman-teman. Jadi kayaknya semua belanjaan dan total belanjaannya seperti udah ada di dalam kepala gitu ya. Jadi udah bisa memperkirakan kalau belanja segini itu budgetnya segini gitu ya teman-teman. Tapi walaupun seperti itu, tetap aja ya teman-teman, yang namanya manusia kan tidak pernah luput dari rasa lupa gitu. Jadi setiap mau belanja tetap harus dicatat dulu, diperkirakan dulu total belanjaannya gitu ya. Jadi biar lebih mantep aja ya teman-teman. Jadi pas belanja bulanan itu enggak takut saat di kasir ya. Karena memang dulu-dulu aku sebelum menerapkan tips belanja hemat ini, kadang-kadang suka deg-degan juga pas di kasir. Aduh, ini takut uangnya nggak cukup gitu, takut belanjaannya kebanyakan, terus takut ada yang kelupaan juga nih kalau pas sampai rumah gitu. Pokoknya ada beberapa ketakutan yang ada lah ya saat di kasir. Alhamdulillah sekarang ketakutan itu udah hilang ya teman-teman, karena kan udah dicatat segala macam. Pokoknya kalau lagi belanja bulanan juga itu catatan yang dibawa itu harus dicek lagi ya, supaya benar-benar enggak ada yang ketinggalan gitu saat belanjanya. Dan berbicara tentang konsisten hemat, alhamdulillah aku juga insya Allah tetap belanja seperti ini ya teman-teman. Jadi belanja sesuai yang dibutuhkan, nggak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin yang jadi pembeda itu antara lagi punya anak 1 sama sekarang udah punya anak 3 gitu ya. Tentunya itu berbeda ya, bukan artinya nggak konsisten hemat ya teman-teman, tapi memang itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Namanya anggota keluarga bertambah, otomatis kebutuhannya juga bertambah.
Tapi walaupun seperti itu, yang jelas tetap belanja bulanan hemat sesuai dengan kebutuhan. Yang disebut nggak konsisten hemat mungkin ada beberapa contoh ya teman-teman. Salah satunya misalnya ada kenaikan pendapatan atau penghasilan kita lebih besar dari biasanya, dan kita itu belanjanya malah semakin banyak juga gitu ya teman-teman. Jadi itu namanya kalau menurut aku nggak konsisten gitu ya teman-teman. Yang konsisten itu mau pendapatan lagi naik, kita itu belanjanya ya tetap sesuai dengan yang dibutuhkan aja gitu ya teman-teman. Jadi lebih baik uang yang kita punya atau misalnya pendapatan lebih yang kita hasilkan itu ditabung aja ya, jangan dibelikan untuk hal-hal yang nggak penting ya, karena yang namanya kehidupan itu berputar ya teman-teman. Kadang kita itu ada di atas, kadang di tengah, kadang di bawah juga. Jadi ketika kita memiliki penghasilan ataupun uang yang lagi besar, itu jangan dipakai untuk poya-poya ya, jaga-jaga, takutnya nanti pas kondisi kita atau penghasilan kita lagi di bawah ataupun lagi berkurang, itu kan masih punya tabungan atau setidaknya masih punya pegangan gitu ya untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan kita sehari-hari. Tapi bukan berarti kita nggak boleh jajan ataupun nggak boleh senang-senang seperti healing atau piknik atau hiburan yang lainnya ya teman-teman. Itu juga harus ada gitu ya, tapi disesuaikan dengan budget yang kita miliki aja gitu. Jangan terlalu besar juga gitu ya, jangan terlalu banyak juga dalam mengeluarkan uang untuk hal-hal seperti itu gitu ya teman-teman. Memang sih yang namanya konsisten itu kadang-kadang sulit untuk diterapkan ya teman-teman. Cuma kalau diucapkan itu mudah banget dalam teori lah istilahnya teman-teman. Kalau dalam aplikasi langsung kehidupan sehari-harinya kadang-kadang memang aku sendiri juga suka agak susah gitu ya, terutama kalau lagi megang banyak uang gitu. Jadi rasanya mumpung lagi banyak nih, pengennya ngeluarin juga lebih besar lagi gitu ya teman-teman. Padahal sebenarnya kalau misalnya seperti itu tetap aja sama dengan enggak konsisten ya. Jadi mau sebesar apapun penghasilan, kalau pengeluarannya juga besar, itu sama aja bohong ya teman-teman. Tetap aja habis itu uangnya, nggak akan ada tabungan, nggak akan ada investasi dan lain-lain gitu ya kalau seperti itu tiap bulan. Jadi diusahakan mau lagi penghasilan besar ataupun penghasilan biasa aja, itu pengeluarannya sesuai dengan budgeting kita dalam tiap bulannya ya. Jadi pokoknya jangan sampai besar pasak daripada tiang ya teman-teman. Oke teman-teman, maaf ya tadi aku sharing sedikit itu ya tentang konsistensi dalam hemat. Sebenarnya bukan untuk belanja bulanan aja sih, ini untuk belanja-belanja yang lainnya juga ya teman-teman, seperti belanja sayuran juga dan belanja kebutuhan rumah gitu. Seperti aku kan nafsunya itu pengen perabotan rumah itu beli segala macam gitu ya teman-teman, terutama yang ada di dapur gitu kan. Biasanya kalau lihat yang lucu-lucu atau lihat yang baru-baru pengennya ngeborong gitu ya teman-teman. Padahal kalau dilihat dalam budgeting itu sama sekali nggak ada misalnya ya budget untuk hal-hal seperti itu gitu. Jadi memang
disesuaikan lagi dengan kebutuhan kita lah ya. Kalau misalnya barang yang di dapurnya udah nggak layak, nah baru itu bisa diganti gitu. Atau memang barang-barang yang menunjang pekerjaan kita, seperti misalnya aku atau yang lagi nonton juga kan misalnya konten kreator, jadi harus memakai barang-barang yang sekiranya enak dilihat gitu ya teman-teman. Nah itu bisa gitu ya, dan disesuaikan dengan budget juga tentunya ya, jangan terlalu berlebih-lebihan. Jadinya aku juga kalau beli perlengkapan dapur itu yang murah-murah aja ya teman-teman, yang penting enak dilihat dan cocok dengan selera kita gitu. Nah itu ya teman-teman, kalau menurut aku tentang konsisten hemat dalam belanja apapun. Jadi intinya jangan sampai karena penghasilan kita bertambah, pengeluaran juga makin besar ya teman-teman. Jadi diusahakan tetap konsisten aja. Oke teman-teman, ini kita kembali aja ya ke belanja bulanan aku. Jadi seperti biasa ya, ini aku terakhir belanja itu cemilan anak-anak ya. Karena memang aku kan punya anak-anak kecil 2 gitu yang nggak pernah dibawa ya, kalau belanja bulanan aku pasti sama si kakak aja gitu. Jadi anak-anak yang di rumah itu pada nitip cemilan-cemilan ya teman-teman. Ini udah lumayan banyak nih cemilannya, dan untuk belanja kebutuhan sehari-harinya tadi udah ada yang foodnya dan yang non foodnya juga. Untuk sisa belanjaan di rumahnya juga tadi hanya sedikit lagi ya teman-teman. Jadi ini untuk bulan ini lumayan banyak juga nih belanja bulanan aku, tapi tetap ini untuk budgetnya. Aku tadi dari rumah bawa 600.000, dan ini insya Allah nggak akan over budget ya teman-teman, karena tadi sebelumnya udah aku catat dulu apa-apa yang mau dibeli, dan aku juga udah memperkirakan habisnya berapa gitu, dan ini nggak akan sampai 600.000 ya insya Allah ya teman-teman. Dan ternyata benar ya teman-teman, alhamdulillah ini jadi total belanjaan aku untuk bulan ini adalah 579.000. Jadi masih ada sisa ya dari 600.000 ini. Sekian dulu ya teman-teman untuk sharing belanja bulananku kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.